Aku juga berkontribusi. Kontribusi? Kontribusi apa? Setiap hari bawa teh, pijat punggung? Sayang, kamu sudah pulang. Capek, aku akan masak untukmu, sayang. Berhenti. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, kebetulan aku juga punya kejutan untukmu. Wang Sheng, kita bercerai saja. Ayo bercerai. Cerai? Kenapa? Kamu ini pecundang. Masih malu bertanya kenapa? Qing Ying sekarang adalah presiden grup Lin. Dia dianggap putri surga di ibu kota. Sedangkan kamu hanyalah penipu kaki lima. Mungkin saja, suatu hari nanti kamu akan ditangkap polisi, nanti hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Aku? Penipu? Kamu juga berpikir begitu? Tanpa aku, grup Lin 5 tahun lalu sudah bangkrut. Pak, pisau ini berapa? Nona, bisnismu akhir-akhir ini tidak lancar, ya? Bagaimana kamu tahu? Timur kota akhir-akhir ini banyak rezeki. Kamu bisa membeli sebidang tanah sebelumnya. Pasti untung, tidak rugi. Soal harga pisau ini, kamu bayar setelah dapat uang dari tanah. Benar, Wang Sheng. Kamu ini penipu. 5 tahun lalu, aku di jalanan tertipu dengan trik kecilmu menjual pisau. Menikah denganmu aku menghabiskan 5 tahun masa mudaku. Tapi kau karena aku mendapat banyak uang. Itu hanya keberuntungan belaka. Chu Fan, Kau pernah melihatku sebelumnya? aku menghitungnya. Kalau kau benar-benar bisa meramal, maka hitunglah hari ini kau akan bercerai dengan Qing Ying. Ramal, tidak bisa meramal diri sendiri. Pecundang tetaplah pecundang, hanya pandai mencari alasan. Dibandingkan dengan Tuan Chu pecundang sepertimu, kelihatan lucu. Diam, membandingkanku dengan dia, dia tidak pantas. Kau yang harus diam? Apa hakmu untuk disamakan dengan Tuan Chu? Kau tahu berapa harga jam tangan ini? Seumur hidupmu kau tak mampu membelinya, dan ini hanya dari Tuan Chu, hanya hadiah pertemuan untukku. Kekayaan, status, apa matamu hanya melihat itu? Apa selama 5 tahun perawatanku padamu tidak berharga? Benar, yang paling tidak berharga di dunia ini adalah kelembutan pria yang tidak berhasil. Tak kusangka, kau wanita seperti ini, aku salah. Awalnya, aku ingin memberi keluargamu Lin kekayaan yang luar biasa. Sekarang kalian tidak pantas. Wang Sheng, aku sungguh tidak tahu, apa yang kamu pura-pura kau malah menjanjikan kami kekayaan yang luar biasa. Kamu punya uang apa? Kami tidak tahu. Sebenarnya yang memberikan kekayaan pada keluarga Lin Tuan Chu lah yang benar kenal dengan Qing Yin belum beberapa hari, sudah siap untuk membawa keluarga kami diperkenalkan kepada Ding Sheng Capital Direktur Li. Ding Sheng Capital. Diam, aku tidak mengizinkan kamu pecundang ini mengatakan perusahaan idolaku. Idolamu, bersama Ding Sheng Capital di mataku tidak berarti apa-apa. Wang Sheng, kamu benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti makan tai. Entah dari mana kamu tahu Ding Sheng Capital, lalu dipakai untuk membual. Ding Sheng Capital Li Yubing Direktur Li, adalah putri sulung keluarga Li, tapi pada usia 18 tahun, dia meninggalkan keluarga dan mendirikan Ding Sheng hanya dalam beberapa tahun bekerja keras, mencapai kekayaan puluhan miliar. Wanita jenius seperti ini, mana bisa kau fitnah? Seenaknya. Nona, Direktur Li, CEO Ding Sheng sudah datang. Tuan Chu, apakah ini yang kau atur? Benar. Beberapa hari lalu aku menyarankan pada Direktur Li. Kali ini pasti dia datang untuk membicarakan kerjasama. Bagus. Wang Sheng, lihat baik-baik. Inilah yang pantas untuk pria bagi Lin Qing Ying. Bekerja sama dengan kalian, jangan mimpi. Kalau hitunganku tidak salah, Li Yubing datang mencariku. Mencarimu? Kau tidak lihat cermin dirimu? Lihat apa kau pantas? Qing Ying, kita sebaiknya cepat usir orang ini kalau tidak, nanti Tuan Li datang, dia bicara seenaknya, membuat Tuan Li marah, kita akan dapat masalah besar. Wang Sheng, kita sudah bukan level yang sama kalau tahu diri, tanda tangani surat cerai. Lalu pergi dari keluarga Lin kami. Aku bisa menandatangani. Tapi, Li Yubing datang mencariku. Sebelum dia datang, aku tidak pergi kemanapun. Sepertinya kau memang sengaja mau cari masalah orang. Patahkan kakinya lalu buang dari pintu belakang. Berhenti. Tuan Li, Anda datang, ini Qing Ying yang aku perkenalkan waktu lalu. 5 tahun memimpin keluarga Lin masuk ke Jincheng wanita cantik dalam peringkat aset presiden direktur. Tuan Li senang bertemu Anda. Minggir, yang aku cari adalah Wang Sheng Tuan Wang. Aduh, pasti Wang Sheng yang bermain sihir di luar membuat Tuan Li marah, sekarang dia datang menuntut. Seharusnya dari tadi si pengecut ini diusir. Tuan sungguh bisa meramal. Yubing khusus datang untuk berterima kasih. Terima kasih. Ini ada emas batangan 20 kg. 1 villa di Qianshan Yuan, dan kartu bank dengan saldo 100 juta tunai. Semoga Tuan menyukainya. Emas batangan, villa.
dan uang tunai. Ya ampun, ini totalnya berapa miliar ya? Pak Li, Anda salah orang, kan? Diam, Tuan, budi baik Tuan sangat besar. Saya, Li Yubing, seumur hidup tidak akan lupa. Jika kamu berniat membeli pisau itu dengan ini, tidak cukup. Wang Sheng, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangan tidak tahu terima kasih. Diam, Tuan tenang saja. Ini hanya ucapan terima kasih karena Tuan telah menyelamatkan nyawaku. Mengenai harga pisau itu, saya akan mentransfer kepada Tuan 51% saham Dingsheng Capital. Tidak tahu apakah Tuan puas. Apa? Dingsheng Capital? Nilai pasar saat ini setidaknya 40 miliar, 51% saham, itu lebih dari 20 miliar. Wang Sheng, kamu memang layak menjadi suami Lin Qingying. Aku tahu aku tidak salah pilih. Bukankah tadi kamu menyuruhku cepat menandatangani cerai? Itu hanya untuk memprovokasimu. Mana aku tega bercerai? Kita lanjutkan hidup baik-baik. Betul. Sedikit konflik antara suami istri itu wajar. Wang Sheng, kata-kata tadi jangan dimasukkan hati. Betul, kakak ipar, kami hanya bercanda denganmu. Tidak jadi cerai, bercanda, maaf, sekarang akulah yang ingin cerai. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengan keluargamu. Lin ini bukan tempat untuk bicara. Kita pindah tempat bicara. Baik, Wang Sheng, jangan buru-buru pergi. Kita bicara lagi. orang sepertimu yang tidak bisa melihat kebaikan pantas diajak kerjasama. Tak disangka si pengecut menjadi penyelamat Li Yubing. Dalam sehari jadi miliarder. Mungkin semua yang dikatakan Wang Sheng itu benar. Kemampuan meramalnya juga benar. Aku salah sangka padanya. Kemampuan meramal. Menurutku, itu cuma tipu-tipu. Tipuan maksudmu? Li Yubing seperti aku dulu tertipu oleh Wang Sheng. Masuk akal 5 tahun lalu dia bisa menipu kakak hari ini, dia bisa menipu, Li Yubing tidak mengherankan. Tapi meskipun penipu dia tetap berhasil menipu 20 miliar. Kalian pikir uang ini apakah Wang Sheng bisa menikmatinya? Apa maksudmu? Sekarang Li Yubing sedang buta karena terlibat, tapi anggota keluarga Li lainnya tidak bodoh. Besok adalah pesta ulang tahun, kepala keluarga Li, nanti kita beritahu keluarga Li, bongkar tipuan Wang Sheng. Bagus sekali. Kalau benar-benar Wang Sheng, si pengecut ini jadi kaya raya, itu lebih menyakitkan daripada membunuhku. Sayang, kamu memang pintar. Pak Wang, harga yang saya tawarkan apakah Anda puas? 50% saham Dingsheng Capital. Bully sungguh murah hati. Tapi saya toh hanya menyelamatkan aset Anda miliaran saja. Anda memberi saya 200 miliar pasti ada maksud lain, kan? Ternyata semua tidak lepas dari pandangan Pak Wang. Sebenarnya kali ini Yubing ingin meminta Tuan Anda menjadi suamiku. Menjadi suamimu? Kamu tidak muak dengan diriku yang pengecut yang diusir oleh keluarga Lin? Itu karena keluarga Lin buta tidak mengenali seorang master sejati. Lin Qingying dulu juga sama sepertimu. Akhirnya dia malah memanggilku penipu. Apa kamu tidak takut kejadian lalu hanya kebetulan? Aku punya rencanaku sendiri. Kamu tidak ingin menikahi tunanganmu itu, kan? Kamu sedang merasa terangsang dan tidak ada siapapun yang bisa membantumu melepaskan hasratmu. Coba aplikasi. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu tidak ingin menikahi tunanganmu itu, kan? Bagaimana kamu tahu? Tidak penting. Meskipun aku penipu asalkan bisa mengelabui keluargamu dan tunanganmu itu sudah cukup, betul kan? Kamu ternyata bisa membaca pikiran? Benar, seperti yang kamu katakan? Benar, seperti yang kamu katakan? Asalkan menikah palsu denganku, aku akan memberimu setengah saham Dingsheng Capital. Bagaimana? Cukup menguntungkan, kan? Maaf, saya tidak tertarik pada uang. Ini ibuku, tapi dia sudah meninggal sejak lama. Pantas saja, saya tidak bisa menghitung siapa ibu Li Yubing. Ternyata, adalah senior. Waktu kecil, senior banyak merawatku. Sudahlah, anggap saja, membayar hutang budi dulu. Baiklah, saya setuju, anggap saja layanan purna jual transaksi ini. Besok adalah pesta ulang tahun kakekku. Saat itu, saya akan memperkenalkanmu kepada keluargaku. Ini ambillah, beli pakaian yang bagus dan hadiah. Tidak perlu, hadiah akan saya urus sendiri. Besok ketemu di rumah Li, siapkan baju yang bagus untukku, dan siapkan juga hadiah yang baik. Besok kirim ke rumah Li. Penampilannya memang keren. Hadiahnya mana? Aku sudah suruh orang untuk mengantarnya nanti. Aku benar-benar kagum padamu. Ambillah, patung emas ini, nanti bilang saja ini belianmu. Tapi aku benar-benar sudah menyuruh orang. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ayo cepat masuk, semua sudah menunggu. Cucu Li Yubing bersama suami Wang Sheng. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Kakek, ini patung emas untukmu. Li Yubing, kurasa kau sudah gila. Kau malah menikahi penipu. Paman, ini pertama kali kita bertemu. Kau langsung menyebutku penipu. Sepertinya tidak pantas, kan? Penipu. Yubing. Ada apa ini? Jangan dengar omong kosong ayahku. Wang Sheng, jangan pura-pura lagi. Kami sudah memberitahu semua tentangmu kepada Paman Li. Semuanya, orang ini penipu. 5 tahun lalu, dia menipu uang dan perasaanku. Kemarin, aku akhirnya sadar, dan mengusirnya dari keluarga Lin. Sebenarnya, aku berniat menunggu sampai ulang tahun kakekmu selesai,
baru menangani penipu ini. Tidak kusangka, dia malah datang sendiri. Lebih baik, kembalikan semua uang yang kau tipu dari Yubing. Lalu berlutut sehari semalam dan minta maaf. Masalah ini selesai. Ayah, Kau diam, Tidak kusangka Li Yubing yang begitu pintar bisa tertipu juga. Dan bahkan oleh menantu yang dibuang keluarga Lin tertipu, benar-benar memalukan. Kau bilang aku penipu, tapi ini hanyalah perkataan sepihak dari Lin Qingying dan lainnya. Apa kau lebih percaya orang luar daripada anakmu sendiri? ini. Wang Sheng, di saat seperti ini kau masih berdalih? Apa latar belakangmu? Apa aku tidak tahu setelah menikah denganmu selama 5 tahun? Tentu, siapa suruh matamu buta? Kamu. Meskipun kamu bukan penipu, status sebagai menantu keluarga Lin harus kamu akui, kan? Kamu, menantu yang tinggal di rumah mertua, apa hakmu menerima Dingsheng Capital 51% saham, apalagi menikahi anakku? Soal kekayaan, orang terkaya di dunia hartanya tidak sebanding dengan recehku.